Pada bagian ketiga, kita akan melihat situasi yang lain. Nah, ini adalah jenis ketiga, ya. Keputusan yang harus diambil oleh manajemen, yaitu adalah keputusan untuk menambah atau menghentikan, ya, jasa, produk, atau departemen tertentu. Ya. Kita akan kembali menggunakan ilustrasi kasus untuk memudahkan memahami konsepsi ini. Ya, jadi dalam hal ini diilustrasikan Worldwide Airways tadi menawarkan program kepada penumpang, ya, yaitu kesempatan untuk bergabung dalam keanggotaan disebut dengan World Express Club, ya, membership keanggotaan, ya, membership atau keanggotaan World Express Club, ya. Keanggotaan ini memiliki benefit, yaitu akses terhadap beberapa fasilitas Worldwide Airways di Bandara Atlanta. Misalnya akses ke private lounge, restoran, diskon tas makanan dan minuman, lalu bisa menggunakan spa yang ada gitu ya. Nah, hanya saja kemudian ada concern dari top management karena kalau melihat laporan laba rugi bulanan, ternyata program membership ini atau keanggotaan ini menunjukkan kerugian, tidak menguntungkan ya secara bulanan. Nah, apakah manajemen perlu menutup program ini, tidak melanjutkan program ini, menghentikan program ini, atau tetap melanjutkan program ini? Nah, ini decision yang harus diambil. Oke, ini tadi ya yang disebutkan bahwa manajemen melihat ternyata program ini mengalami kerugian berdasarkan laporan laba rugi bulanan. Ya, terlihat walaupun ada sales 300.000, dikurangi variable cost, baik itu untuk food beverage-nya, untuk personel dan variable overhead, contribution margin-nya masih positif, 105.000. Nah, ini ya, ada contribution margin nih. Tapi kemudian ada fixed cost dari mulai depreciation, supervisor salary, insurance, airport fees, lalu allocated overhead, ya totalnya 115.000 sehingga overall loss sebesar 10.000. Nah, kita perlu menganalisis ya dalam membantu tadi pengambilan keputusan apakah program ini dilanjutkan atau dihentikan, perlu menganalisis informasi mana saja yang relevan di dalam keputusan menutup atau meneruskan program membership ini ya dari semua informasi ini. Ya, karena sekali lagi tadi kan yang hati-hati dengan fixed cost. Belum tentu semuanya relevan. Kalau variable cost kemungkinan besar memang relevan gitu ya. Jadi kita harus fokus ya memperhatikan yang area fixed cost-nya ya. Nah, ya kita perhatikan nih di dalam analisis yang disajikan di slide. Variable cost adalah relevant cost. Ya, ini variable nih. Sales-nya juga variable ya. Nah, sales yang sifatnya variable dan variable cost ini ya, itu adalah informasi yang relevan. Maka dia termasuk differential cost ya, differential cost ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan fixed cost tidak semua ya. Tidak semua ya yang merupakan diferensial. Oke, ya. Jadi sekali lagi untuk variable cost merupakan biaya yang relevan karena termasuk biaya yang avoidable. Ya. Avoidable bisa dihindari kalau program ini ditutup. Nah, maka dia relevan. Ya. Jadi biaya yang diferensial ini membedakan antara menutup, menghentikan program dan tidak menghentikan program. Ya. Biaya variabel relevan untuk itu ya, dia membedakan pilihan itu, maka termasuk differential cost ya, relevan di dalam pengambilan keputusan ya. Kalau program ditutup maka pendapatan dari keanggotaan kan hilang, seluruh biaya variabel juga hilang, contribution margin juga hilang ya. Itu yang menunjukkan bahwa dia adalah differential cost, membedakan pilihan dan merupakan relevan cost. Bagaimana dengan biaya tetap? Nah, ini hati-hati, tidak semuanya hilang. Biaya depresiasi, sunk cost, tidak akan hilang, unavoidable cost, tidak bisa dihindari, sehingga masih tetap akan ada walaupun programnya dihentikan. Supervisory salary, itu juga fixed cost, tapi dia out of pocket. Ya, mungkin bisa dihindari, ya, kemungkinan bisa dihindari kalau programnya dihentikan, ya kan? Karena dia out of pocket cost, kalau kemudian tidak ada program itu, ya tidak ada supervisor, tidak ada supervisor salary. Ya, jadi ini termasuk avoidable cost, ya, diferensial. Ya, karena dia avoidable, dia diferensial. Ya, beda antara
pilihan satu dengan pilihan yang lain. Membedakan antara pilihan satu dengan pilihan yang lain. Insurance itu sudah dibayar. Biasanya dibayar di muka kan, insurance itu. Dia sunk cost, tidak bisa dihindari. Akan tetap ada walaupun program ini dihentikan. Sementara airport fees itu biasanya tergantung penerbangan kan. Nah, dia out of pocket cost yang akan muncul di masa depan dan bisa dihindari jika program membershipnya ini dihentikan. Sehingga ini termasuk avoidable cost. Ya. Sementara allocated overhead akan tetap ada, tidak bisa hindari, ya, sehingga merupakan unavoidable cost, ya, bukan differential cost. Itu ya. Nah, dari analisis tersebut, seperti yang disajikan di slide, ya, maka kita bisa melihat ada yang differential yang merupakan avoidable cost, dan ada yang unavoidable expense atau unavoidable cost, yaitu dari biaya tetap yang memang tidak bisa dihindari. Ya, apapun keputusan yang dipilih, menghentikan atau melanjutkan program ini, biaya ini tetap ada. Maka disebut dengan unavoidable cost, bukan relevant cost. Sementara ini bisa dihilangkan, dihemat, kalau kita menghentikan program membership tadi. Sehingga ini merupakan avoidable cost, merupakan differential cost, relevan di dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, jika program keanggotaan atau membership ini tetap berjalan, maka perusahaan akan mengalami kerugian 10.000 US dollar. Namun, jika program keanggotaan ditutup, ya, maka WA perlu diingat tetap menanggung biaya sebesar, malah lebih besar ya, total loss-nya sebesar 80.000. Jadi sebenarnya dengan mempertahankan membership program, ada benefit sebesar 70.000, ya. Yaitu perbedaan loss antara keep club atau eliminate the club. Kalau tetap mempertahankan klub, kita akan rugi 10.000. Kalau kita menghentikan membership, kita malah akan rugi lebih besar, yaitu 80.000. Maka di sini ada opportunity benefit ya. Ada 70.000 nih, ya. Benefit yang akan hilang kalau kita menghentikan program membership ini. Oke. Nah, dari kacamata lain kita bisa melihatnya seperti yang disajikan pada slide berikut ini. Ya, kita bisa melihat juga kalau misalnya kita keep klubnya, ya, tetap ada membership, kita tetap dapat sales, memang ada variable cost keluar, tapi kita dapat contribution margin, ya, 105.000. Ya, dikurangi dengan fixed cost yang avoidable, gitu ya, yang bisa dihindari, ya. Artinya ini hanya akan muncul kalau kita tetap mempertahankan membership ini, maka ada profit loss-nya sebesar 70.000. Angkanya sama ya, seperti yang tadi. Dan itu mencerminkan differential cost-nya, ya, karena ini semua differential cost ini hanya akan muncul kalau kita tetap mempertahankan program membership ini, ya. Jadi justru perusahaan akan kehilangan contribution margin dan kehilangan profit sebesar 70.000 yang bisa berkontribusi terhadap untuk mengcover fixed cost. Jadi angkanya sama seperti yang tadi ya, cara berpikir yang tadi. Yang berarti decision-nya dari dua analisis ini adalah memang sebaiknya perusahaan mempertahankan program membership tadi, gitu ya, karena ternyata ruginya akan lebih besar, loss-nya akan lebih besar kalau menghentikan program tersebut, gara-gara ada fixed cost tadi, ya, ada fixed cost yang unavoidable, nggak bisa dihindari, dan itu jadi nggak bisa ditutup oleh contribution margin, karena contribution marginnya hilang, ya, nggak ada, karena membershipnya hilang, berarti contribution margin hilang, sehingga tidak ada contribution margin yang bisa mengcover fixed cost yang 80.000 tadi itu, ya. Nah, kalau kita perluas lagi, ya, bahwa misalnya dengan menghentikan membership itu bisa saja kemudian ada beberapa pelanggan kita yang tadinya menggunakan jasa Worldwide Airways jadi pindah ke maskapai yang lain karena tidak merasakan ada benefit, atau di tempat lain ada benefit yang sama sehingga pindahlah ke tempat yang lain ya, karena di Worldwide sudah dihentikan benefitnya.
Dan mungkin kemudian itu dapat dihitung dan tadi ya dapat informasi misalnya kemungkinan kehilangan contribution margin karena tadi ada pelanggan yang pindah itu misalnya nih diinformasikan 80.000 dolar US dollar. Berarti total kerugian bagi perusahaan kalau dia menutup program membership ini bukan hanya 70.000 yang tadi, bukan differential cost tadi yang 70.000 itu saja, tapi juga opportunity cost karena ada pelanggan yang berpindah ya ke maskapai lain sebesar 80.000. Jadi total kerugiannya adalah 150.000 US dollar, atau ini adalah keuntungan yang bisa diperoleh kalau tetap mempertahankan membership program itu ya. Jadi dengan demikian decision-nya adalah sebaiknya mempertahankan membership program tersebut.